Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan alat pengembangan sistem. Anggota kelompok 3 diantaranya yang pertama ada saya sendiri, Karisa Eka Putri, NIM 2019 11268. Yang kedua ada Desi Rizky Taskia, NIM 2019 11293. Yang ketiga ada Prima Raffi Wiam Prasetya, NIM 2019 11297. Yang keempat ada Ahmad Dhani Solhan Zulianto, NIM 2019 11298. Yang kelima ada Eva Fariskiani, NIM 2019 11299. Yang keenam ada Dia Irawati, NIM 2019 11307. Bab 1 Pendahuluan. Perkembangan sistem informasi manajemen telah menyebabkan terjadinya perubahan yang cukup signifikan dalam pola pengambilan keputusan yang dilakukan oleh manajemen, baik pada tingkat operasional, pelaksana teknis maupun pimpinan pada semua jenjang. Perkembangan ini juga telah menyebabkan perubahan-perubahan para manajer dalam pengambilan keputusan. Mereka dituntut untuk selalu dapat memperoleh informasi yang paling akurat dan terkini yang dapat digunakan dalam proses pengambilan keputusan. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi, khususnya internet, telah membawa setiap orang dapat melaksanakan berbagai aktivitas dengan lebih akurat, berkualitas, dan tepat waktu. Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolah data yang biasanya meliputi komputer, program aplikasi dan jaringan, dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak. Sistem informasi ada pula hampir setiap perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan bisnis mereka sehari-hari. Biasanya porsi pengerjaan pengembangan sistem informasi diserahkan kepada orang-orang yang bekerja di bidang teknologi informasi. Saya Desi Rizky Taskia dengan NIM 2019 11293. Selanjutnya, bab 2 pembahasan A. Alat pengembangan sistem. Sesungguhnya manusia mulai mempertukarkan informasi telah dimulai sejak dulu kala, sekitar lebih dari 5.000 tahun yang lalu. Sistem informasi komunikasi pertama kali dilakukan dengan menuliskan suatu informasi pada batu dan kayu ataupun tanah liat. Inilah awal sejarah perkembangan sistem informasi secara periodik. Sebagai peneliti menyepakati ada 4 tahapan yang dilalui oleh peradaban manusia dalam perkembangan komunikasi dan informasi, yaitu selanjutnya ada 4 tahapan yang dilalui oleh peradaban manusia dalam perkembangan komunikasi dan informasi, yaitu 1. Periode pramekanik. Pada periode ini, komunikasi menggunakan simbol untuk menyampaikan informasi. Pada sekira sejak 3500 SM, manusia menggunakan simbol gambar menyampaikan pesan. Contohnya, bangsa Mesir kuno yang banyak menjelaskan hasil peradabannya di dinding-dinding goa maupun piramid. Simbol yang sering digunakan biasanya gambar hewan ataupun perpaduan manusia dan hewan. Bangsa Mesir kuno juga menciptakan sistem angka sehingga juga mengarahkan pada penemuan alat bantu hitung yang disebut abakus. 2. Periode kedua, mekanik. Masa ini termasuk dalam masa abad pertengahan yang dimana orang sudah menggunakan peralatan untuk menyimpan, mengolah dan mereka informasi. Salah satu penemuan terpenting dalam masa ini adalah mesin cetak Gutenberg dan Jerman. Penyampaian informasi menjadi lebih mudah dikarenakan mesin cetak dapat memproduksi tulisan yang sama dalam jumlah besar. Selanjutnya, 3. Periode elektromekanik. Pada masa ini, penggunaan listrik untuk memberikan energi yang untuk menjalankan penemuan mesin sesudah Pascal Line terus ditemukan. Pada periode ini diciptakan telepon dan kode Morse
untuk digunakan dalam komunikasi jarak jauh secara langsung. Kemudian diperkenalkan komputer pertama yang digunakan untuk menyimpan program dan data pada awal 1948. Komputer tersebut dapat Manchester Mark. Nomor 4, periode elektronik. Jean Horney mengembangkan transistor planar pada tahun 1957. Alat ini dapat mengintegrasikan semua sirkuit yang diciptakan tahun-tahun selanjutnya. Pada tahun 1960, Departemen Pertahanan Amerika Serikat mendirikan ARPANET atau Advanced Research Project Agency Network, yang mana ini adalah cikal bakal dari internet yang Anda gunakan saat ini. Pada saat itu, ARPANET hanya digunakan untuk pemerintah, penelitian, dan universitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Vivian Prastia, NIM 2019-11297. Di sini saya akan menjelaskan materi dari kelompok saya, yaitu kelompok 3. Materinya tentang alat pengembangan sistem. Saya akan lanjutkan PPT atau materi dari kelompok saya, yaitu B. SDLC tradisional. Tidak dibutuhkan waktu lama bagi seorang pengembang sistem yang pertama untuk mengetahui bahwa terdapat beberapa tahapan pekerjaan pengembangan yang perlu dilakukan dalam urut-urutan tertentu jika suatu proyek ingin memiliki kemungkinan berhasil yang paling besar. Tahapan-tahapan tersebut adalah tahapan perencanaan. Perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Tahap ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama adalah menyiapkan perancangan sistem yang terinci. Alat yang memudahkan analisis untuk menyiapkan dokumentasi secara top-down, dimulai dengan gambaran besar dan secara bertahap mengarah lebih terinci. Pendekatan top-down ini merupakan ciri perancangan terstruktur. Untuk berikutnya, yang kedua, mengidentifikasikan berbagai alternatif konfigurasi sistem. Analisis harus mengidentifikasikan konfigurasi peralatan komputer yang akan memberikan hasil terbaik bagi sistem untuk menyelesaikan pemrosesan. Kemudian untuk yang ketiga, mengevaluasi berbagai alternatif konfigurasi sistem. Alternatif yang dipilih adalah yang paling memungkinkan subsistem memenuhi kriteria kinerja dengan kendala-kendala yang ada. Untuk yang keempat, memilih konfigurasi yang terbaik. Analisis mengevaluasi semua konfigurasi subsistem dan menyesuaikan kombinasi peralatan sehingga semua subsistem menjadi satu konfigurasi tunggal. Untuk yang kelima, menyiapkan usulan penerapan. Untuk yang keenam, menyetujui atau menolak penerapan sistem. Inilah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Tahap analisis. Analisis sistem adalah penelitian terhadap sistem yang telah ada dengan tujuan untuk merancang sistem yang baru atau diperbarui. Langkah-langkah yang diambil adalah mengumumkan penelitian sistem. Ketika perusahaan menerapkan aplikasi komputer baru, manajemen mengambil langkah-langkah untuk memastikan kerjasama dari para pekerja. Mengorganisasikan tim proyek. Tim proyek mencakup semua orang yang ikut serta dalam pengembangan sistem berbasis komputer. Mendefinisikan kebutuhan informasi. Analisis mempelajari kebutuhan informasi pemakai dengan terlibat dalam berbagai kegiatan pengumpulan informasi seperti wawancara, pengamatan, survei, dan sebagainya. Mengidentifikasi kriteria kinerja sistem. Manajer
menspesifikasikan secara tepat apa yang harus dicapai oleh sistem, yaitu kinerja sistem. Menyiapkan usulan perancangan. Manajer harus menyetujui tahap perancangan dan dukungan bagi keputusan itu termasuk dalam usaha perancangan. Menyetujui atau menolak perancangan proyek. Tahapan penerapan. Tahapan ini terdiri dari beberapa langkah berikut. 1. Merencanakan penerapan. 2. Mengumumkan penerapan. 3. Mendapatkan sumber daya perangkat keras hardware. Perancangan ini disediakan bagi pemasok peralatan komputer yang sesuai dengan konfigurasi. Nantinya akan diberikan request for proposal atau RFP. 4. Mendapatkan sumber daya perangkat lunak software. Hasil akhirnya berupa software library dan dari program aplikasi. 5. Menyiapkan database. Database yang digunakan adalah database manajemen sistem DBMS. 6. Menyiapkan fasilitas baik fisik. 7. Mendidik peserta dan pemakai. 8. Masuk ke sistem baru, proses penghentian penggunaan sistem lama dan memulai penggunaan sistem baru disebut cut over. Ada 4 pendekatan dasar yang digunakan, yaitu percontohan, serentak, bertahap, dan paralel. Tahapan penggunaan terdiri dari beberapa langkah, yaitu yang pertama menggunakan sistem. 2. Audit sistem. Audit sistem disebut juga sebagai penelaah setelah penerapan dan dapat dilakukan oleh seseorang dari jasa informasi atau oleh seorang auditor internal. Hasil audit dilaporkan kepada CEO, komite pengarah SIM, dan kepada pemakai. 3. Memelihara sistem. Pemeliharaan sistem dilakukan karena 3 alasan, yaitu A. Memperbaiki kesalahan. B. Menjaga kemutakhiran sistem. C. Meningkatkan sistem. SDLC sering disebut sebagai pendekatan air terjun atau waterfall approach karena pekerjaan-pekerjaan tersebut mengikuti satu pola teratur yang dilaksanakan dari atas ke bawah dan memiliki aliran satu arah menuju ke penyelesaian proyek. Ketika sebuah sistem telah melampaui masa manfaatnya dan harus diganti, satu siklus hidup baru akan dimulai dengan diawali oleh tahapan perencanaan. C. Prototyping. Para pengembang selalu melakukan looping kembali dan mengerjakan ulang untuk mendapatkan sebuah sistem yang dapat memuaskan penggunanya. Yang proyek-proyek tersebut cenderung berkelanjut hingga berbulan bahkan bertahun yang hampir selalu melebihi anggarannya. Sebagai tanggapan atas keterbatasan tersebut, para pengembang sistem memutuskan untuk menerapkan suatu teknik yang telah terbukti efektif dalam pekerjaan lain, yaitu prototip. Prototip adalah satu versi dari sebuah sistem potensial yang memberikan ide bagi para pengembang dan calon pengguna bagaimana sistem akan berfungsi dalam bentuk yang telah selesai. Proses membuat prototip itu disebut prototyping. D. Alat-alat pengembangan sistem. Pendekatan sistem dan berbagai siklus hidup pengembangan sistem adalah metodologi. Cara-cara yang direkomendasikan dalam memecahkan masalah-masalah sistem. Metodologi sama seperti sebuah cetak biru yang digambarkan oleh arsitek untuk membantu para kontraktor, tukang kayu, tukang pipa, ahli listrik, dan sejenisnya ketika mereka membangun sebuah rumah. Pendekatan yang dipicu oleh data dipicu oleh proses. Selama tahun-tahun awal pengembangan sistem komputer, praktis hampir seluruh perhatian diberikan ke proses-proses yang akan dikerjakan oleh komputer, sebagai kebalikan dari data yang akan dipergunakan. Munculnya sistem manajemen berbasis data tahun 1970-an menarik perhatian akan pentingnya desain data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya, Dia Irawati, akan melanjutkan mengenai metodologi pengembangan sistem informasi. Metodologi memberikan kerangka dasar dan perangkat prosedur acuan yang bisa dilakukan dalam rangka mengembangkan sistem informasi. Biasanya metodologi ini menjelaskan berbagai tahapan melalui
proses inisiasi sampai dengan review implementasi. Ini tentu sangat penting bagi pelaksanaan pengembangan sistem. Dalam pelaksanaan pengembangan sistem informasi pemerintah, ada metodologi yang bisa dilakukan, yaitu yang pertama menggunakan pengalaman para ahli dan pengembangan sistem sebagai referensi dan memberikan manajer yang baru terlibat dalam proses pengembangan dan beberapa tahap atau langkah yang harus dilakukan. Yang kedua yaitu menyediakan catatan historis proses pengembangan yang akan digunakan untuk perencanaan pada masa yang akan datang dan untuk evaluasi sistem informasi. Yang ketiga, membuat para manajer lebih baik dalam mengawasi progres upaya pengembangan dan meningkatkan penggunaan hasil. Yang keempat, mengizinkan transfer desain dari satu aplikasi ke aplikasi yang lain dan mentransfer satu personil dari satu proyek ke proyek lain. Dan yang terakhir, kesimpulan dari alat pengembangan sistem yaitu pendekatan sistem merupakan pendekatan terpadu yang memandang suatu objek dari masalah yang kompleks dan bersifat interdisiplin sebagai bagian dari suatu sistem. Pendekatan sistem mencoba mengenali elemen-elemen terpenting yang memiliki kontribusi signifikan terhadap tujuan. Pendekatan sistem dapat dihubungkan dengan analisis kondisi fisikal dan dihubungkan dengan analisis biotis dan dapat dihubungkan dengan analisis gejala sosial. Pendekatan sistem terdiri dari 3 fase upaya yakni persiapan, definisi, dan solusi. Peran teknologi informasi yang mendukung perusahaan mencapai keunggulan kompetitif antara lain yaitu yang pertama, teknologi informasi membantu perusahaan membangun bisnis yang berfokus pada pelanggan. Yang kedua, teknologi informasi memungkinkan perusahaan melakukan perekayasaan ulang proses bisnis. Yang ketiga, teknologi informasi memungkinkan perusahaan menjadi perusahaan untuk membangun perusahaan yang dapat menghasilkan pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan ataupun kelebihan, kami mohon maaf. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.